Hukum bersafar dalam rangka berziarah kubur. Maka ahibati hafizakumullahu ta'ala, hukum bersafar dalam rangka berziarah kubur adalah permasalahan yang masyhur di tengah para ulama. Bahkan sebagian mereka menulis buku tentang akan hal ini, dan terjadi perdebatan, diskusi, munaqasyat di antara para ulama tentang akan hal ini. Ya, hukum bersafar untuk berziarah kubur. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Pendapat yang pertama, ibu-ibu saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, bahwa boleh bersafar untuk berziarah kubur. Dan ini adalah pendapatnya ulama-ulama terakhir dari mazhab Hanafi dan Maliki dan Syafi'i dan Hambali. Ulama-ulama terakhir dari mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Ya, boleh bersafar untuk berziarah kubur. Ini berarti pendapatnya jumhur, tapi generasi terakhir. Dalil mereka yang mereka pakai adalah bahwa dalil tentang keutamaan berziarah kubur. Maka di dalam keutamaan berziarah kubur tersebut tidak disebutkan apakah safar, apakah enggak. Berarti boleh, selama berziarah kubur maka boleh. Meskipun safar, meskipun tidak. Ini dalil pertama yang mereka pakai. Ya, mereka pakai. Kemudian dalil yang kedua itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Beliau bercerita, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ti Quba'an raqiban wa masyian fayusalli fihi raka'atain. Adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendatangi Quba dalam keadaan naik onta atau berjalan kaki. Lalu beliau sholat 2 rakaat di sana. Mereka mengatakan bolehnya menziarahi tempat-tempat yang istimewa seperti masjid dan selainnya, seperti kuburan-kuburan. Nah, ini dia. Ini pendapat dari Imam Ibnu Qudamah rahimahullah, bahwasanya boleh menziarahi masjid, bersafar dalam rangka menziarahi masjid dan tempat-tempat yang istimewa seperti kuburan dan masjid. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga dalil yang lain, hadis riwayat Imam Ad-Daruqutni rahimahullahu taala. Dan hadisnya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala adalah hadis yang lemah, bahkan mungkar. Ya, ini sering disebutkan oleh sebagian orang-orang yang berpendapat boleh berziarah kubur, boleh bersafar untuk berziarah kubur. Di antaranya, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Barang siapa yang menziarahi kuburanku, berarti kita dari Indonesia bersafar untuk menziarahi kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang menziarahi kuburanku, maka wajib mendapatkan syafaatku. Wajib mendapatkan syafaatku. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, oleh Imam Baihaqi, ya. Dan hadisnya kata Al-Uqaili wala yasihhu hadits wala yutaba alaih. Hadisnya dari seorang perawi Musa bin Hilal, hadisnya tidak sahih dari Musa bin Hilal dan tidak boleh diikuti. Ya. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu'ul Fatawa mengatakan rawahu Ad-Daruqutni fi ma qila bi isnadin dhaif. Diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni apa yang disebutkan dengan sanad yang lemah. Bahkan tidak sedikit dari para ulama menyebutkan hadis ini di dalam hadis-hadis yang maudhu'at, hadis yang palsu.
Walam yarwihi ahadun min ahli kutubil mu'tamadah 'alaiha min kutubis sihah was sunan wal masanid. Dan tidak ada seorang pun dari para perawi hadis-hadis yang para pemilik kitab-kitab yang terpercaya dalam ilmu hadis seperti kitab-kitab sahih, kitab-kitab sunan dan kitab-kitab musnad, belum ada hadis yang seperti ini. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi hadisnya bisa dikatakan lemah atau palsu atau mungkar. Hadis yang tersebut tadi, ya. Kemudian ahibati hafizakumullahu taala, di sana juga ada hadis lemah. Man ja'ani zairan la ya'lamu lahu hajah illa ziyarati kana haqqan alayya an akuna syafi'an lahu yaumal qiyamah. Siapa yang mendatangiku dalam keadaan berziarah kuburku, dia tidak mempunyai hajat kecuali menziarahiku, maka berhak atasnya, maka wajib atasku untuk menjadi syafaat baginya nanti pada hari kiamat. Ini hadis diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dalam kitabnya Al-Mu'jamul Kabir. Akan tetapi hadis ini terdapat di dalamnya Maslamah bin Salim, dan dia adalah seorang perawi yang lemah. Makanya Imam Ibnu Abdul Hadi mengatakan haditsun dha'iful isnad munkarul matan la yasluhu al-ihtijaj bih. Hadisnya lemah sanadnya dan mungkar matannya, dan tidak diperbolehkan untuk dijadikan sebagai hujjah, sebagai dalil, ya. Kemudian hadis yang lain yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan juga Imam Baihaqi. Man hajja fazara qabri ba'da wafati faka'annama zarani fi hayati. Barang siapa yang berhaji lalu ia menziarahi kuburanku setelah wafatku, maka seakan-akan dia menziarahiku seperti dalam hidupku. Ya. Ini hadis para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis dari Hafs ibn Sulaiman Al-Qari', dan para ulama hadis bersepakat bahwa hadis ini adalah hadis yang mat'un, hadis yang tercela karena perawinya Hafs bin Sulaiman Al-Qari'. Ya, makanya Imam Ibnu Abdul Hadi mengatakan munkarul matan saqitus sanad, saqitul isnad, hadisnya mungkar matannya dan sanadnya lemah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Bairuni di dalam kitab Asnal Matalib mengatakan di dalamnya terdapat Hafs Al-Qari', Hafs bin Sulaiman Al-Qari'. Beliau dhaiful hadis wa rumiya bil kadzib. Beliau seorang perawi yang lemah hadisnya dan dituduh tukang dusta dalam meriwayatkan hadis. Jadi hadisnya tadi tidak lemah, tidak sahih. Kemudian hadis yang selanjutnya yang keempat, man hajjal baita wa lam yazurni faqad jafani. Barang siapa yang berhaji ke Baitullah dan tidak menziarahiku, maka sungguh ia telah menjauhiku. Ya. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam kitab Majmu'ul Fatawa, lam yarwihi ahadun minal ulama fi kutubul fiqhi wal hadis. Seorang pun dari para ulama belum meriwayatkannya, baik di dalam kitab-kitab hadis atau kitab-kitab fikih. La muhtajjan bihi wa la mu'tadidan bihi wa in kana dzakarahu fi ba'dul mutaakhirin faqad rawahu Abu Ahmad Ibnu Adi fi kitab ad-du'afa li yubayyinu dha'fahu. Tidak pernah disebutkan oleh para ulama fikih dan hadis sebagai sandaran hukum atau sebagai penguat hukum, ya, dan disebutkan oleh ulama-ulama generasi terakhir. Diriwayatkan oleh Abu Ahmad Ibnu Adi di dalam kitabnya Ad-Du'afa untuk menjelaskan bahwa hadis tersebut adalah hadis yang lemah, ya, hadis yang lemah. Bahkan Syekhul Islam mengatakan huwa haditsun maudhu'un ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia adalah hadis yang palsu atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'nahu mukhalifun lil ijma', dan maknanya adalah berbeda, menyelisihi ijma'nya para ulama. Fa inna jafa'ar rasuli sallallahu alaihi wasallam minal kabair bal huwa kufrun wa nifaq wa ziyaratuhu laysat wajibah bittifaqil muslimin. Kenapa demikian? Karena menjauhi Rasulullah termasuk dosa besar, bahkan kekufuran, bahkan kemunafikan. Sedangkan berziarah ke kuburan Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak wajib dengan kesepakatan kaum muslimin.
Tidak wajib dengan kesepakatan kaum muslimin. Jadi ini bertentangan, matannya bertentangan dengan syariat Islam. Jadi ini tidak benar kalau seandainya ada yang mengatakan bahwa hadis-hadis tersebut adalah hadis-hadis yang sahih. Jadi hadisnya lemah. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu pendapat pertama. Pendapat yang kedua, bahwa hukum bersafar untuk berziarah kubur tidak disyariatkan, tidak diperintahkan, bahkan dia diharamkan dan tidak diperbolehkan. Baik itu kuburan para nabi, kuburan para wali, ataupun kuburan orang-orang saleh. Dan ini adalah pendapat sebagian mazhab Hanafi. Lihat ya, ini bukan pendapatnya mazhab Wahabi, mazhab sebagian pendapat mazhab Hanafi. Ya. Dan dia adalah pendapatnya Imam Malik. Dan juga sebagian pendapat mazhab Asy-Syafi'i seperti Imam Al-Juwaini, Imamul Haramain. Ya, sebagaimana yang disebutkan di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Nawawi ala Sahih Muslim. Silahkan cek di situ. Ya. Dan Imam Al-Juwaini, Abul Ma'ali adalah ulama peneliti dari mazhab Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Ulama dari mazhab Syafi'i, dan beliau adalah ulama Islam abad ke-5 Hijriah yang wafat pada tahun 478 Hijriah. Ini pendapat sebagian dari mazhab ulama Syafi'i. Ya. Dan ini adalah salah satu pendapat dari mazhab Hambali dan dipilih oleh para ulama peneliti, di antaranya Ibnu Aqil, kemudian Syekhul Islam, kemudian Imam Ibnu Qayyim, kemudian Imam Ibnu Abdul Hadi, kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Ini pendapat yang kedua, dan ini pendapat yang lebih kuat, bahwa diharamkan bersafar berziarah kubur dalam rangka khusus untuk berziarah kubur. Dalilnya yang dipakai adalah hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tushaddur rihal illa ila thalathati masajida." Yang artinya tidak diperbolehkan untuk bepergian dalam rangka ibadah kecuali ketiga masjid, Al-Masjidil Haram wa Masjidil Rasul wal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjid Nabi, dan Masjid Aqsa. Ya, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Dalam riwayat yang lain, innama yusafiru ila thalathati masajid. Sesungguhnya safar itu hanya saja pergi ke tiga masjid. Masjidil Ka'bah wa Masjidil Ilya. Masjid Ka'bah, Masjid Ku, Masjid Nabawi, dan Masjid Ilya, yaitu Masjidil Aqsa. Ini hadis para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil yang kedua yang dipakai oleh pendapat yang kedua ini, yaitu bahwa bila bersafar ke salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala selain tiga masjid ini, saya ulangi, apabila bersafar ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala selain ketiga masjid ini, maka tidak diperbolehkan. Padahal tujuannya masjid. Tetapi karena bukan tiga masjid ini tidak diperbolehkan. Nah, lebih utama lagi bersafar ke rumah-rumah orang yang sudah meninggal. Ya, dari hamba-hamba Allah. Maka lebih utama untuk tidak diperbolehkan. Kalau bersafar ke rumah Allah saja, tetapi karena bukan tiga masjid tadi, ke rumah Allah selain tiga masjid ini juga tidak diperbolehkan, maka bagaimana bersafar ke rumah-rumah orang yang sudah meninggal? Ini namanya memakai bab qiyasul aula, bab analogi lebih utama. Ya, lebih utama kalau seandainya pergi ke masjid-masjid lain selain tiga masjid itu dalam keadaan bersafar, mengerahkan tenaga, bersusah payah, itu tetap tidak diperbolehkan. Bagaimana kalau seandainya pergi ke rumah-rumah orang yang sudah meninggal?
Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pendapat yang lebih kuat wallahu alam bahwasanya pendapat yang lebih kuat adalah diharamkan untuk bersafar saat berziarah bersafar untuk berziarah kubur. Wallahu a'lam.